Setiap hari, ribuan orang pasti membeli akun Netflix seperti ini. Tapi, pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi di baliknya? Oke, karena itu, mari kita bedah etika di balik penyalahgunaan software Netflix. Kasus ini adalah praktik penjualan kembali akses akun layanan streaming seperti Netflix secara ilegal di platform e-commerce seperti Shopee. Pelaku atau penjual berlangganan paket tertinggi Netflix, misalnya paket premium yang memungkinkan 4 layar menonton secara bersamaan, seharga Rp186.000 per bulan. Kemudian, pelaku menjual setiap slot pengguna kepada orang yang berbeda dengan harga yang sangat murah, misalnya Rp25.000 sampai Rp40.000 per bulan. Satu akun memungkinkan diisi oleh 5-10 orang. Praktik ini merupakan penyalahgunaan perangkat lunak dan layanan Netflix karena secara eksplisit melanggar syarat dan ketentuan pengguna Netflix yang menyatakan bahwa akun tidak boleh dibagikan secara individu di luar rumah tangga pengguna. Penjual menyalahgunaan fitur multi-user yang ditunjukkan untuk keluarga menjadi sebuah model bisnis ilegal untuk mencari keuntungan. Baik, mari kita bedah pelaku dan pihak yang terdampak. Untuk pelaku yaitu mereka yang menjual akun sharing ilegal di platform e-commerce. Kemudian pihak terdampak ada di 3 sektor. Yang pertama yaitu ekonomi. Netflix sebagai penyedia layanan karena mereka kehilangan pendapatan dari pengguna yang harusnya berlangganan secara mandiri. Ini juga berdampak pada para pembuat film atau serial yang lisensinya dibayar oleh Netflix dari pendapatan berlangganan. Kemudian yang kedua, ada sektor sosial. Mereka merusak ekosistem pasar yang adil. Pengguna jujur yang membayar harga penuh secara tidak langsung mensubsidi para pengguna ilegal. Praktik ini juga menormalisasi tindakan yang tidak etis di masyarakat. Kemudian sektor ketiga yaitu pembelinya itu sendiri. Pembeli seringkali dirugikan karena akun bisa tiba-tiba logout, password diganti, atau akun ditangguhkan atau suspend oleh Netflix karena melanggar aturan. Dari beberapa artikel dan berita yang saya baca, bahwa pengguna Netflix atau pengguna Netflix yang berbayar dilaporkan turun pada awal 2022 yang lalu. Netflix kehilangan 200.000 pelanggan berbayarnya di seluruh dunia pada 3 bulan pertama 2022. Akibatnya, Netflix juga merasa dirugikan atas tindakan pelanggan yang menjual akun Netflix murah seperti e-commerce Shopee yang telah saya bahas sebelumnya. Dengan ini juga ada beberapa nilai etika yang dilanggar. Yang pertama yaitu kejujuran dan integritas. Pelaku secara sadar melanggar perjanjian kontrak, yaitu syarat atau term of use yang diberlakukan oleh Netflix. Kemudian ada yang kedua, yaitu keadilan atau fairness. Tindakan ini tidak adil bagi Netflix dan pengguna lain yang membayar sesuai aturan. Pelaku mengambil keuntungan dari sistem tanpa memberikan kompensasi yang semestinya. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan terhadap karya intelektual. Dengan membayar lebih murah dari harga resmi, secara tidak langsung, pengguna tidak sepenuhnya menghargai nilai dari konten atau film serial yang diproduksi dengan biaya miliaran rupiah. Netflix merupakan suatu karya intelektual program komputer yang dilindungi oleh hak cipta. Jadi, Netflix mempunyai prosedur sesuai syarat dan ketentuan bahwa pelanggan wajib mengikuti ketentuan untuk menggunakan layanan Netflix yang tidak membuat arsip atau simpanan atau menggandakan dan mendistribusikan, mempertunjukkan, mempublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan beberapa undang-undang atau UIT yang dilanggar oleh pelaku atau penjual akun sharing tersebut. Seperti yang kita lihat bahwa yang pertama, yaitu dari pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen adalah email, username, password, beserta semua tayangan dalam program aplikasi Netflix. Kemudian dalam pasal 36 UU IT mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Menurut pasal 36 Undang-Undang IT di atas, menjual dan mendistribusikan akun Netflix sebagai dokumen elektronik yang telah digandakan dan dijual kepada orang lain untuk menggunakan akun tersebut untuk mengambil keuntungan ekonomi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak memberikan keuntungan secara ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta merupakan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta Netflix. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2, dan pasal 9 ayat 3.
kerugian yang ditimbulkan terhadap pelanggaran hak cipta Netflix melalui pembajakan dan penggandaan atau menyebabkan perampasan hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta, mematikan keinginan seorang untuk berkreasi dan dengan mengeksploitasi suatu karya tanpa izin dalam waktu 26 bulan, Netflix terhitung mengalami banyak kerugian material, ditaksir kehilangan keuntungan sebanyak 192 juta US dollar pada setiap bulannya. Lalu untuk, hukuman para pelaku yang men-sharing akun atau menjual, akun Netflix secara ilegal, untuk, Indonesia dapat dikenai pasal 118 ayat 1 UHC yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai maksud dengan dalam pasal 25 ayat 2 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah." Menurut saya, maraknya terjadi penjualan akun Netflix ilegal ini menunjukkan adanya pergeseran etika di masyarakat digital, di mana pelanggaran syarat dan ketentuan sering dianggap sepele dan dinormalisasikan dengan dalih-dalih cara cerdas untuk berhemat. Pelajaran utamanya adalah kemudahan akses teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan integritas untuk menghargai karya dan layanan yang kita nikmati. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.